Jadi memang di era digital ini kita berkompetisi nggak cuma produk kita aja, tapi kita berkompetisi juga tentang teknologi. Jadi kita punya produk bagus, tapi kita nggak punya teknologi, ya kita akan kalah atau kita akan tergerus. Saya Enli, kita bertemu di acara Tunasren Podcast. Hari ini saya nggak sendirian nih, karena saya ditemenin oleh Pak Bayu selaku Short Term and Business Development Manager. Pak Bayu, apa kabar nih Pak? Keren banget, luar biasa dan kabar baik Mbak Enli. Thank you ya udah di-invite di acara podcast Tunasren yang keren. Dan wah lah. Pak, gimana nih perasaannya nih? Ini podcast perdana banget nih, kita mengundang Pak Bayu. Gimana nih perasaannya kira-kira? Perasaannya sih yang pertama pasti seneng banget. Agak deg-degan sedikit. Cuma lebih banyak senengnya sih karena menjadi yang pertama. Yang menjadi yang pertama di-invite untuk acara podcast yang luar biasa ini. Pak Bayu, kira-kira tahu nggak sih apa sih yang akan kita bahas nih di podcast perdana ini? Kita ngundang Pak Bayu, kita bahasnya tentang apa sih? Tentang ya mungkin kita diskusi ya tentang current condition gitu kan, khususnya di bisnis rental jangka pendek atau mungkin lebih dikenal sebagai short term atau daily rent. Jadi kondisi memang di era-era digital ini nanti kita mungkin akan ngebahas untuk bagaimana untuk survive dan bagaimana kita tetap eksis di market. Betul banget. Jadi hari ini kita akan fokus untuk membahas mengenai short term rental. Karena kita punya narasumber yang memang udah benar-benar fokus ke bidang itu. Jadi mungkin pertanyaan perdana nih, yang pertama nih buat Pak Bayu, gimana sih Pak how to survive di era digital nih, dimana banyak banget sekarang di luar sana nih bisnis rental juga nih. Nah kalau dari Pak Bayu sendiri gimana sih how to survive nih Pak? Oke, how to survive memang itu sangat challenging sih ya teman-teman ya Mbak Enli ya. Jadi memang di era digital ini kita berkompetisi nggak cuma produk kita aja, tapi kita berkompetisi juga tentang teknologi. Jadi kita punya produk bagus, tapi kita nggak punya teknologi, ya kita akan kalah atau kita akan tergerus. Jadi mungkin saya bercerita sedikit mundur dulu ya. Sebelum tahun 2022, kemarin kan kita sempat dihantam badai pandemi ya, awal 2020. Nah, di mana itu sektor pariwisata, kemudian bisnis semuanya kan turun drastis. Itu efeknya luar biasa di bisnis sewa jangka pendek atau short term ini. Jadi bisa dibilang transaksi itu bisa turun drastis sekitar 70% dibandingkan rata-rata transaksi setiap bulannya. Kebayang dong dari kita biasa jualan dengan mobil kita ya, dengan jumlah yang banyak biasa selalu habis terserap oleh market. Nah, itu kita turun 70%. Jadi di situ kita memang benar-benar sangat diuji sekali lah gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti itu kayak kemarin, jadi kita nggak tinggal diam. Jadi kita memikirkan inovasi-inovasi atau strategi-strategi nextnya kita harus ngapain nih, gitu kan? Karena jujur waktu pandemi itu berbagai macam strategi kita dicoba nih. Cuma memang kondisinya marketnya yang tidak ada, target market kita memang turun banget. Jadi semacam kalau kita marketnya short term itu adalah bisnis trip ya ke Indonesia atau ke Jakarta yang biasanya banyak itu turun drastis karena kan memang penerbangan ditutup ya kan, kemudian pariwisata, tempat-tempat pariwisata juga dibatasin dan bahkan ada yang ditutup, hotel-hotel tamunya juga langsung ngedrop banget. Nah itu efeknya memang luar biasa ke kami short term. Nah pasca pandemi ketika kondisi COVID itu sudah mulai melandai, nah kita satu persatu kita coba implementasikan strategi yang kita susun ketika pandemi ketika itu ya. Jadi yang pertama kita atur strategi untuk kolaborasi ya. Jadi memang kalau kita
berperang dengan kompetitor yang mereka itu adalah perusahaan-perusahaan teknologi, startup, ya, di mana mereka itu punya teknologi canggih, kemudian promosinya yang luar biasa, perang harga. Nah, kita memikirkan kalau misalnya kita mau head to head bersaing dengan mereka, waduh, kita nggak usah nunggu waktu lama-lama, kita pasti akan, kita kan tergerus juga dan ketinggalan juga nih, gitu kan. Nah, kala itu memang kami memutuskan untuk mengambil langkah atau strategi kita berkolaborasi. Kalau kita head to head, kita nggak akan tergerus. Jadi kita berkolaborasi dengan startup yang mereka punya teknologi. Jadi memang lebih bisa dibilang strategic partnership ya. Nah, kita jalan sama-sama. Tunas punya apa, kemudian si calon partner kita itu punya apa yang kita bisa jalankan bersama-sama. Nah, itu adalah strategi awal yang kita ambil. Bagaimana kita untuk bangun lagi dari keterpurukan ketika pandemi. Ya. Berjalan 2021 sampai 2022 memang itu terbukti sangat efektif. Jadi memang kita menunjukkan growth yang positif. Jadi memang bisa dibilang sesuai dengan ekspektasi kami ya. Bahkan di atas ekspektasi kami. Seperti itu. Jadi memang growth-nya luar biasa. Jadi memang mungkin ada kendala-kendala kecil itu ya memang semuanya kendala atau resiko semuanya kita pasti sudah perhitungkan ya. Jadi dan pastikan setiap strategi itu kita memperhitungkan resiko, jadi plus dan minusnya itu kita harus terkalkulasi dengan baik seperti itu sih. Itu yang pertama sih Mbak Enli, kurang lebih sih seperti itu sih. Wah, berarti step by stepnya udah ada nih kalau dari Pak Bayu ya. Berarti kalau misalnya udah tahu dong Pak, kalau isu di tahun depan nih akan ada resesi. Ada strategi-strategi khusus nggak sih dari short term selain collaborate gitu? Pastinya sih ada sih. Jadi memang kita selalu menanamkan di mindset kita semua ya. Jadi kita harus selalu berinovasi. Jangan berhenti untuk berinovasi apapun itu. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi memang untuk tahun depan pun kita sudah membuat atau menyusun strategi di mana kita akan memperluas lagi channel untuk jualan kita. Jadi kalau short term ya selama ini mungkin pesannya by phone, terus email atau mungkin by WhatsApp. Nah, cuma di kondisi saat ini kita menghadapi era di mana orang males nelpon, orang males interaksi sama orang, orang pengennya sambil tiduran laya-laya santai, nonton TV kabel, ya kan, nonton film, pencet-pencet HP, mobil udah nyampe di depan rumah. Itu saya. Itu mungkin Mbak Enli kayak gitu juga ya. Banget. Sama sih kita juga kayak gitu kan. Apalagi kita kerja di kota besar ya. Kita selalu menghadapi macet tiap hari gitu kan. Nyampe rumah itu udah capek. Nah, segala sesuatu sekarang ada di ujung tangan kita. Kita tinggal ambil handphone aja sambil santai leye-leye, pencet-pencet sampai apa barang yang kita pesen. Nah, untuk memenuhi kebutuhan customer yang seperti itu, short term sudah menyiapkan. Jadi satu produk lah. Jadi atau bisa dibilang sales channel, kita ada short term mobile apps. Nah, nanti the end of this session saya akan ngasih tahu nih apa sih short term mobile apps itu, kelebihannya apa. Tahan dulu kalau gitu ya, tahan dulu ya untuk bahas yang itu gitu ya. Berarti sekarang itu short term itu sudah berinovasi sehingga kalau misalnya kita butuh nih udah bisa langsung yang pesan langsung dari handphone gitu ya. Keren banget. Nanti kita juga akan jelasin ya untuk detailnya. Tapi sebelum masuk ke situ nih, Pak, kira-kira apa saja sih layanan atau yang ditawarkan oleh short term sendiri? Short term sendiri mempunyai beberapa produk layanan ya. Yang pertama itu kita bisa sewa mobil aja atau self drive. Kemudian kita punya package atau kita biasa sebut daily package. Apa Jadi, tuh? Gimana daily tuh? package itu Mbak Enli atau teman-teman yang lain nih ya. Kalau misalnya pengen sewa mobil nggak mau ribet nih, udah ada drivernya,
udah termasuk biaya operasional, BBM, tol parkir. Nah, tinggal duduk manis di rumah, dijemput mau kemana. Nah, itu kita menawarkan daily package. Jadi bisa ngambil package-nya 8 jam, 12 jam. Semuanya all in. Dan mobilnya juga pilihannya kita banyak nih, dari apa aja tuh kira-kira? Dari mobil LCGC sampai premium. Jadi sampai Alphard dan teman-temannya ada ya? Ada semuanya. Wow, nice. Itu produk yang kedua nih. Produk yang ketiga kita punya produk airport transfer nih. Jadi memang Mbak Enli yang suka jalan-jalan atau teman-teman suka jalan-jalan mungkin ke luar negeri atau keluar kota, yang naik pesawat, jadi udah nggak pusing-pusing, mungkin kan mikir, aduh pengen transportasi yang mudah, aman dan nyaman nih, gitu kan. Dari pengennya begitu landing udah ada yang jemput nih, gitu kan. Dijemputnya pakai mobil keren, terus drivernya juga smart dan keren. Nah itu di short term tunas tempatnya, gitu sih. Jadi teman-teman bisa pesan airport transfer dari bandara, mau di drop ke titik poin mana atau dari titik poin mana diantar ke bandara, itu bisa. Wah, bagus. Itu produk yang ketiga. Ya, ada lagi nih. Ada satu lagi. Apa tuh? Kita produknya custom product. Jadi customer bisa kita bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan customer. Misalnya Mbak Enli. Gimana? Mbak Enli pengen jalan-jalan misalnya ke Cirebon atau ke Bandung. Pengen naik mobil yang kapasitasnya besar nih, pengen high ace. Nah, itu kita bisa custom produknya, semacam charter lah ya. Jadi kita nanti sudah offering ke Mbak Enli itu sudah termasuk driver, unit dan biaya-biaya operasional lainnya. Jadi Mbak Enli dan teman-teman tinggal healing ya, kalau bahasa kekiniannya tinggal healing misalnya ke Bandung gitu kan, gak capek-capek harus bawa mobil, tinggal duduk manis sampai tujuan. Nah, kita bisa arrange semua itu. Gitu. Itu sangat memudahkan kita semua ya pastinya. Nah, kalau masalah harga nih Pak Bayu, gimana sih kalau masalah harganya sendiri? Kalau harga sih sebenarnya kita juga selalu mengikuti ya dari harga di pasaran itu seperti apa. Jadi memang kita juga secara harga bisa dibilang ya sama sih seperti harga rata-rata pasar sih, market. Cuma yang membedakan mungkin harga bisa sama atau mendekati sama, cuma kita punya added value, kita menawarkan atau kita memberikan ke customer itu mobil yang kualitasnya terjamin bagus. Ya kan. Kemudian driver yang memang terlatih, yang bagus juga, dimana secara grooming semuanya itu memang drivernya terseleksi dengan baik seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara tentang rental atau sewa mobil itu semua orang bisa nyewain mobil. Cuma pertanyaannya aman nggak, nyaman nggak nih. Nah kalau pengen aman, nyaman, mudah, nah di Tunas nih tempatnya seperti itu sih. Betul. Wow, berarti Tunasian udah tahu ya, udah punya nih gambaran kira-kira kalau mau short term, maksudnya mau sewa kendaraan di Tunas itu seperti apa sih? Oh iya Pak, satu lagi deh pertanyaan. Bagaimana sih kalau misalnya nih Tunasian mau menyewa kendaraan di kita? Caranya gimana sih Pak? Caranya gampang banget. Gimana tuh? Bisa telepon nih, bisa by phone. Kita ada phone reservation, kemudian kita bisa WA reservation. Kalau pakainya biasa email, bisa email juga. Dan yang paling baru itu bisa pesennya lewat aplikasi. Nah, kita udah launching nih aplikasinya nih. Boleh tuh Pak dijelasin sekarang Pak aplikasinya. Teman-teman lihat di kaos saya, tinggal download di Play Store. Jadi Shoot by Tunas Rent gitu kan. Jadi aplikasinya sangat mudah dan user friendly. Mungkin setelah download gitu kan, teman-teman seperti ini aplikasinya. Jadi bisa pilih-pilih produk gitu kan. Produk yang teman-teman pengen tuh apa aja. Jadi tinggal pencet-pencet aja, klik submit, order, kemudian mobil bisa langsung kita delivery di tempatnya teman-teman semuanya. Gitu. Mbak Enli mungkin lagi tiduran pencet-pencet udah nyampe mobil depan rumah. Nah gitu sih. Jadi sesimpel itu. Sesimpel itu. Bener. Terus banyak promonya juga nih teman-teman. Nah ada promo nggak sih nih Pak dalam waktu dekat ini apa nih? Boleh kita ada promo sih. Kita sebenarnya setiap bulan tuh selalu ada promo yang berganti-ganti nih kita. Apalagi setiap event-event khusus nih ya. Misalnya kayak ada Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, gitu ada promo semuanya. Dan
di apps-nya ini juga selalu ada promo nih. Kalau teman-teman mungkin penasaran nih, bisa download, bisa login ya, register kemudian login, bisa lihat-lihat nih mobilnya apa aja, harganya berapa, yang lagi promo apa aja, detailnya teman-teman download aja nih ya. Dijamin keren lah pokoknya. Ya, jadi Tunasian nggak usah bingung. Kalau misalnya Tunasian juga banyak nih pertanyaan, itu juga bisa langsung cek website kita ya di tunasren.com. Atau misalnya teman-teman bingung nih, kira-kira gimana sih cara pesennya? Bisa banget download sekarang ya, Yes, untuk betul. apps-nya. Oke, thank you Pak Bayu untuk waktunya. Jadi teman-teman Tunasian nggak usah bingung mulai sekarang ya. Kalau mau sewa kendaraan, langsung aja ke Short Term Tunasren. Oke. Dijamin keren. Jangan lupa di-download ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Thank you ya semuanya. Tunasren, delivering happiness.